Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan persamaan diferensial dengan transformasi khusus, yaitu persamaan diferensial yang berbentuk A1X ditambah B1Y ditambah C1DX ditambah A2X ditambah B2Y ditambah C2DY itu sama dengan 0. Langsung saja di sini diberikan teorema, ya. Misal persamaan diferensial A1X ditambah B1Y ditambah C1DX ditambah A2X ditambah B2Y ditambah C2DY itu sama dengan 0. Dengan A1, B1, C1, A2, B2, C2 adalah suatu konstanta di dalam anggota himpunan bilangan real. Yang pertama, jika rasio antara A2 dengan A1 itu tidak sama dengan rasio antara B2 dengan B1, maka digunakan transformasi X itu sama dengan U plus H, Y itu sama dengan V plus K, di mana H dan K itu merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linier dalam bentuk A1H ditambah B1K ditambah C1 sama dengan 0, dan A2H ditambah B2K ditambah C2 itu sama dengan 0. Sehingga persamaan 1 itu akan menjadi persamaan diferensial homogen dalam variabel U dan V. Dan bisa dituliskan dalam bentuk A1U ditambah B1V DU ditambah A2U ditambah B2V DV sama dengan 0. Kasus yang kedua, jika rasio antara A2 dengan A1 itu sama dengan rasio antara B2 dengan B1, tetapi tidak sama dengan rasio antara C2 dengan C1, maka transformasi yang digunakan adalah Z sama dengan A1X ditambah B1Y, sehingga persamaan diferensial 1 menjadi persamaan diferensial separabel dalam variabel X dan Z. Kasus yang ketiga, jika rasio antara A2 dengan A1 sama dengan rasio antara B2 dengan B1 dan sama dengan rasio antara C2 dengan C1, yaitu sama dengan K, maka persamaan 1 merupakan persamaan diferensial dengan penyelesaian X ditambah KY sama dengan C untuk sembarang konstanta C. Yang pertama diberikan contoh. Tentukan solusi dari persamaan diferensial dalam bentuk 5X ditambah 2Y ditambah 1DX ditambah 2X ditambah Y ditambah 1DY sama dengan 0. Terlihat jelas di sini, kalau rasio antara dengan A2 dan A1 diperoleh sama dengan 2 banding 5, sedangkan rasio antara B2 dengan B1 adalah 1 banding 2. Dan rasio antara A dan B ini tidak sama. Sehingga transformasi yang kita gunakan itu adalah X sama dengan U plus H dan Y itu sama dengan V plus K. Dengan H dan K-nya diperoleh dari solusi sistem persamaan dua variabel dalam bentuk 5H plus 2K ditambah 1 sama dengan 0 dan 2H ditambah K ditambah 1 sama dengan 0. Jadi sistem persamaan ini diperoleh dari koefisien dx dengan mengganti x itu menjadi h, y-nya disubstitusi dengan k. Selanjutnya 5h ditambah 2k ditambah 1 disamadengankan 0. Begitu juga untuk yang persamaan kedua. Sehingga untuk menentukan solusi dari persamaan 3 ini ada 3 cara yang dapat digunakan. Yang pertama adalah aturan eliminasi atau substitusi atau menggunakan aturan Cramer. Nah, sedangkan pada slide ini diberikan solusi dari persamaan 3 itu menggunakan aturan Cramer, ya. Menggunakan aturan Cramer sehingga H itu dapat ditentukan dari determinan dari negatif 1, negatif 1, 21, ya. 21 itu adalah 2 itu adalah koefisien dari K, ya. 1 adalah koefisien dari K. Negatif 1 diperoleh dari sini. Sama dengan kalau 1 dipindah ruas jadi negatif 1, pada persamaan kedua plus 1 dipindah ruas juga negatif 1. Maka di sini negatif 1, 21. Selanjutnya dibagi dengan determinan dari
koefisien dari H, yaitu 5, 2. Sedangkan kolom kedua adalah koefisien dari 2, 1. Sehingga diperoleh H-nya itu sama dengan 1. Begitu juga dengan K. Dengan cara yang sama, hanya saja di sini kolom kedua dari determinan penyebut itu diganti dengan koefisien yang berada di ruas kanan, yaitu negatif 1 dan negatif 1. Sehingga diperoleh K-nya sama dengan negatif 3. Maka transformasi yang digunakan adalah X sama dengan U plus 1 dan Y itu sama dengan V dikurangi 3. Selanjutnya disubstitusi ke persamaan diferensial awal. Ya, disubstitusi ke persamaan diferensial awal sehingga nanti akan diperoleh ya 5 dikalikan 5 dikalikan dengan X-nya kita ganti dengan U plus 1 ya. Ditambah dengan 2 dikalikan dengan V dikurangi 3 ditambah 1 dx ya. Ditambah dengan 2 dikalikan U plus 1 ditambah dengan Y-nya adalah V dikurangi 3 ditambah 1 D. Ya, coba diperhatikan. dx, maka U-nya, X-nya adalah U plus 1, maka dx itu sama dengan du. Maka di sini du ya. Kemudian dy-nya sama dengan dv. Maka di sini diperoleh dv sama dengan 0. Ya, dapat kita lihat di sini 5U ditambah 1 ditambah 2V dikurangi 3 plus 1 DU ditambah 2U plus 1 ditambah V dikurangi 3 plus 1 DV sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan, di sini kita peroleh 5U ya. Di sini ada 5 kali U. Berarti di sini kita peroleh 5U ditambah 2V. Nah, sekarang kita lihat konstantanya. 5 kali 1, 5 ditambah 2 kali negatif 6 berarti dikurangi 6 ditambah 1 maka hasilnya 0. Maka kita peroleh 5U ditambah 2V DU. Ditambah dengan 2U ya, ditambah dengan V. Kita hitung konstantanya 2 kali 1 2 dikurangi 3 ditambah 1 maka sama dengan 0. Maka kita peroleh 5U ditambah 2VDU ditambah 2U ditambah VDV itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita tunjukkan kalau persamaan diferensial ini benar merupakan persamaan diferensial homogen. Oleh karena itu, di sini kita bawa ke bentuk 2U ditambah dV ya. 2U ditambah dV itu sama dengan negatif 5U ditambah 2V DU. Selanjutnya 5U ditambah 2V ya. Kita bagi dengan 2U plus V. Selanjutnya DU yang di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Sehingga kita peroleh dV per DU itu sama dengan negatif 5U ditambah 2V dibagi dengan 2U plus V. Ya. Selanjutnya dari bentuk ini ya, kita bagi semua dengan U, maka kita peroleh negatif. Kita bagi U berarti 5 ditambah 2 dikalikan dengan V per U ya. Kemudian dibagi dengan 2 ditambah dengan V per U. Nah, maka bentuk ini sudah menjadi bentuk dari G dalam bentuk fungsi V per U. Sehingga jelas bahwa persamaan diferensial dalam bentuk U dan V ini merupakan persamaan diferensial homogen. Nah, kalau ini merupakan persamaan diferensial homogen, maka untuk menentukan solusinya kita perlu menggunakan transformasi. Misalkan saja di sini adalah W ya. Misal W itu sama dengan V per U,
sehingga kita peroleh V itu sama dengan W kali U ya. Maka kalau kita turunkan terhadap U, maka kita peroleh dV per du itu sama dengan U karena perkalian dua fungsi ya. Maka akan sama dengan W ditambah dengan U dikalikan dengan dV per du. Nah, maka dV per du dapat kita substitusi dengan W ditambah U dV per du. Sehingga bentuk persamaan diferensial homogen ini tadi ya, kita bawa ke bentuk W ditambah U dV per du sama dengan ya negatif dari 5 ditambah W ya, 5 ditambah W dibagi dengan 2 plus W. Nah, selanjutnya ya, yang memuat W kita jadikan 1 ya. Maka di sini kita pindah ruas dulu yang di ruas kanan, maka akan diperoleh ya W ditambah 5W plus 2W itu sama dengan negatif U dW ya per du. Baik, kalau sudah ketemu ini ya, maka sekarang kita bawa ke bentuk, kita sederhanakan W plus 2W. W plus 5 plus W dibagi dengan 2W. Kita samakan penyebutnya sehingga kita peroleh 2W ya. W dikalikan 2 plus W maka diperoleh 2W plus W kuadrat ditambah 5 plus W ya dibagi dengan 2 plus W. Oke. Jadi ini tadi 2 plus W ya. Oh, ini maaf, ini 5 plus 2W. 5 plus 2W maka di sini 5 plus 2W ya. Maka sama dengan negatif dari U dW per du. Nah, selanjutnya dW yang memuat dW kita jadikan 1. Maka di sini kita peroleh ya 2 plus W, kita balik di sini berarti menjadi 2 plus W dibagi dengan 2W plus W kuadrat ditambah 5 ditambah 2W, maka kita peroleh W kuadrat plus 4W plus 5 dW ya sama dengan negatif du per U ya. Selanjutnya kita integralkan kedua ruas ya. Maka di sini kita integralkan kedua ruas sehingga nanti akan diperoleh ya integral dari 2 plus W per W kuadrat plus 4W plus 5 dW sama dengan integral dari negatif du per U. Maka untuk yang pertama ya, integral dari 2 plus W per W kuadrat plus 4W plus 5 dW kita gunakan aturan substitusi ya. Jadi bentuk integral ini itu akan sama dengan kalau kita memisahkan W kuadrat ya, W kuadrat yang kita substitusi adalah W kuadrat plus 4W ya plus 5, maka turunan dari dW kuadrat plus 4W plus 5 itu akan sama dengan 2W plus 4 ya. Sama dengan di sini sama dengan integral dari negatif du per U. Nah, selanjutnya maka di sini kita peroleh 2 plus W itu sama saja dengan setengah dari
2W plus 4. Maka dari sini kita peroleh ya 1/2 ln dari W kuadrat plus 4W plus 5 itu sama dengan ln dari, di sini negatif ya, negatif ln U. Negatif ln U. Ya, diperoleh negatif ln U. Nah, kita kembali di sini, maka di sini akan kita peroleh solusinya ya. Solusinya nanti akan berbentuk di sini negatif ln U ditambah di sini adalah ln C ya. Karena ditambah dengan suatu konstanta. Baik. Maka di sini kalau kita semua kalikan dengan 2 ya, kita peroleh bentuknya itu menjadi ln dari W kuadrat plus 4W ya plus 5 itu sama dengan negatif 2 ln U ya ditambah 2 ln C. Nah, dengan menggunakan sifat logaritma ya, maka di sini nanti bentuknya akan sama dengan ln dari W kuadrat ditambah 4W ditambah 5 itu sama dengan negatif 2 ln U itu sama dengan ln U pangkat negatif 2. 2 ln C itu sama dengan ln C kuadrat. Karena penjumlahan maka menjadi perkalian. Berarti menjadi ln dari C kuadrat dikalikan U pangkat negatif 2. Ya, karena sama sudah memuat ln, maka di sini bentuknya menjadi W kuadrat plus 4W plus 5 itu sama dengan C kuadrat dikalikan U pangkat negatif 2. Ya, C kuadrat dikalikan U pangkat negatif 2. Maka kalau kita sederhanakan bentuknya di sini akan sama ya. Kalau ini kita jadikan 1 ya. Maka di sini kita peroleh W kuadrat ditambah 4W ditambah 5 itu sama dengan C kuadrat dikalikan U pangkat negatif 2. Kalau U pangkat negatif 2-nya kita pindah ruas, maka kita peroleh U kuadrat ya dikalikan dengan W kuadrat plus 4W plus 5 itu sama dengan C kuadrat. Ya, bentuknya sama. Meskipun di sini menjabarkannya agak berbeda ya, sehingga di sini bentuknya menjadi U kuadrat dikalikan W kuadrat plus 4W plus 5 sama dengan C3. Dengan C3-nya bisa C kuadrat. Ini ya. Jadi diperoleh solusi U kuadrat dikalikan W kuadrat plus 4W plus 5 sama dengan C3 yang merupakan solusi dari persamaan diferensial linier homogen. Selanjutnya kita substitusi. W-nya itu adalah V per U. Kita kembalikan. W-nya adalah V per U. Selanjutnya kalau sudah disubstitusi dalam bentuk U dan V, maka kita kembalikan lagi. Kalau tadi X-nya itu sama dengan U plus 1, ya, U plus 1, maka U-nya itu akan sama dengan X dikurangi 1. Jadi disubstitusi ulang. Yang semula adalah V sama Y itu sama dengan V dikurangi 3, maka V itu disubstitusi dengan Y plus 3. Sehingga nanti diperoleh solusi dalam bentuk X dan Y. Ini yang merupakan solusi dari persamaan diferensial dengan transformasi khusus yang berbentuk A1X ditambah B1Y ditambah C1DX ditambah A2X ditambah B2Y ditambah C2DY sama dengan 0 dengan rasio antara A2 dengan A1 itu tidak sama dengan rasio antara B2 dengan B1. Nah, itu terkait dengan persamaan diferensial dengan transformasi khusus.
Nah, semisal di sini diberikan contoh yang kedua, ya, untuk menjelaskan kasus yang kedua, ya. Di sini diberikan soal, ya. Soalnya di sini adalah tentukan solusi dari persamaan diferensial dalam bentuk X plus 2Y, ya. X plus 2Y ditambah 3 dx ditambah dengan 2x ditambah 4y dikurangi 1 dy sama dengan 0. Nah, sekarang kita tentukan rasio antara A2 dengan A1. 2 dengan 1, berarti perbandingannya 2 dan 1. Kemudian B2 dengan B1, 4 dibagi 2, dibanding 2. Maka rasionya juga 2 dibanding 1. Maka rasionya sama. Rasio antara A dengan B itu sama, tetapi tidak sama dengan rasio C. Maka kita gunakan solusinya itu adalah transformasi, ya. Transformasi Z itu sama dengan A1X, berarti X ditambah dengan 2Y. Kita transformasi di sini X ditambah 2Y. Maka dari hasil transformasi kita peroleh bentuknya itu menjadi Z ditambah 3, ya. Kalau tadi kita punya Z itu sama dengan X plus 2Y, ya. Maka di sini kita peroleh solusi dari Z sama dengan X plus 2Y. Kalau kita turunkan terhadap X, maka kita peroleh DZ itu sama dengan DX. DZ sama dengan DX, ya. Selanjutnya berarti Z plus 3 di sini dikalikan dengan DZ, ya. Ditambah 2X plus 4Y. 2X plus 4Y itu sama saja dengan 2 dikalikan X plus 2Y. Maka menjadi 2Z, ya, dikurangi 1 dy itu sama dengan 0, ya. Berarti di sini kita sudah ketemu dalam bentuk Z plus 3 dz ditambah 2Z dikurangi 1 dy itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita tunjukkan apakah bentuk persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial separabel. Kalau persamaan diferensial separabel berarti di sini bisa dipisahkan, ya. Maka di sini dapat kita lihat, jelas di sini dapat kita pisahkan, ya, persamaan diferensial ini dengan F besar Z-nya, ya. Dengan F besar Z itu sama dengan Z plus 3. Kemudian G besar Y itu sama dengan 1, ya. F kecil Z itu sama dengan 2Z dikurangi 1. Kemudian G kecil Y itu sama dengan 1. Ya, berarti faktor integralnya di sini jelas. Faktor integralnya itu adalah, ya, faktor integralnya adalah mu, ya. Faktor integral adalah mu. Mu-nya apa? Mu dari Z, Y, ya. Mu dari Z, Y itu sama dengan 1 per F kecil Z itu adalah 2Z dikurangi 1, ya. Dikalikan dengan GY, berarti sama dengan 1. Berarti 1 per 2Z dikurangi 1. Maka kalau persamaan diferensial separabel ini kita kalikan ke bentuk Z ditambah 3, DZ ditambah 2Z dikurangi 1 dy sama dengan 0, maka di sini kita peroleh bentuk, ya. Kita kalikan menjadi berarti Z plus 3 dibagi
dengan 2Z dikurangi 1 dz ya, ditambah dengan dy itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita integralkan kedua ruas ya. Kita integralkan, maka di sini akan kita peroleh ya, integral dari Z plus 3 dibagi 2Z dikurangi 1 dz ya, ditambah dengan integral dy sama dengan C. Ya, integral dari Z plus 3 per 2Z dikurangi 1. Maka bentuk ini itu akan sama saja dengan bentuk dari integral ya, Z plus 3 per 2Z dikurangi 1. Maka Z plus 3 ini kita bawa ke bentuk 2Z dikurangi 1. Maka menjadi bentuk dari 1 per 2 ya, dikalikan dengan 2Z dikurangi 1. Sehingga kalau kita kalikan menjadi apa? Z dikurangi setengah. Kalau Z dikurangi setengah, karena di sini plus 3, berarti di sini kita tambahkan dengan berapa? 7 per 2 ya. 7 per 2 dibagi dengan 2Z dikurangi 1 dz ya. Maka bentuk tak lain ini ya, kita lanjutkan dulu. Berarti di sini ditambah integral dari dy sama dengan C. Maka di sini akan sama dengan 1 per 2 ya, dikalikan dengan integral dari 2Z dikurangi 1 dibagi 2Z. Maka di sini setengah dikalikan integral dari dz ya, ditambah, diperhatikan di sini 7 per 2 ya, ditambah 7 per 2 integral dari 1 per 2Z dikurangi 1 dz sama dengan ditambah integral dy sama dengan C. Maka dari sini kita peroleh setengah integral dz, maka kita peroleh setengah Z ya, ditambah 7 per 2 dikalikan dengan setengah ln 2Z dikurangi 1 ditambah integral dy, berarti y sama dengan C. Nah, ini adalah solusi dari persamaan diferensial separabel. Selanjutnya disubstitusi, Z-nya itu sama dengan A1X ditambah B1Y. A1X-nya tadi bentuknya adalah X plus 2Y. Berarti di sini kita substitusi, Z-nya itu sama dengan X plus 2Y. Maka di sini kita peroleh ya, solusinya itu adalah setengah dikalikan X plus 2Y ditambah 7 per 4 dikalikan dengan ln dari 2 kali X plus 2Y, berarti 2X ditambah 4Y dikurangi 1 ya, plus Y sama dengan C. Nah, ini adalah solusi dari persamaan diferensial dalam bentuk X plus 2Y plus 3 dx ditambah 2X plus 4Y dikurangi 1 dy sama dengan 0. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya cukupkan dulu terkait penjelasan ini. Ya, akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.